Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widi. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita langsung ke penjelasannya. Persatuan dan kesatuan memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara. Pasalnya, suatu negara dapat berdiri oleh karena adanya persatuan dan kesatuan. Di dalam suatu negara sendiri, terdapat banyak orang dengan sifat, pola pikir, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Untuk menyatukan semua orang, maka diperlukan persatuan dan kesatuan. Jika setiap orang ingin tetap bertahan dengan pola pikir dan sifatnya sendiri, maka tidak ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Dengan ketiadaan persatuan dan kesatuan, maka suatu bangsa tidak akan ada dan berdiri dengan jaya. Mari kita bayangkan, bagaimana jika suatu negara tidak terdapat persatuan dan kesatuan? Apakah negara itu akan merdeka? Apakah negara tersebut akan menjadi maju dan jaya? Tentu saja tidak. Pasti semuanya akan hancur. Negara itu tidak akan maju dan jaya. Mungkin juga negara itu tidak akan terbentuk. Dapat kita bayangkan, bagaimana jika persatuan dan kesatuan tidak ada dalam suatu negara? Karena itulah sampai sekarang kita diwajibkan untuk saling menghargai satu sama lain sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Terutama kita sebagai warga Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Setiap suku, agama, ras, budaya, dan golongan pasti memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk menyatukan berbagai pemikiran yang berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah dikatakan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Hal tersebut terjadi karena Indonesia terdiri dari 17.503 pulau, di mana setiap pulau memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing. Karakteristik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Pemerintahan daerah. Ide mengenai pemerintahan daerah ini dicetuskan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengatakan, negeri, desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam Pangreh Raja. Muhammad Yamin juga mengatakan idenya ini dalam pidatonya tanggal 11 Agustus 1945 dalam sidang BPUPKI. Terdapat juga tokoh lain yang turut memberikan idenya mengenai pemerintahan daerah. Ia adalah Supomo, yang pada saat itu merupakan ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Ia mengatakan idenya itu dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Hingga saat ini, ide kedua tokoh tersebut telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang membagi pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil. 2. Karakter fisik. Karakter fisik di Indonesia harus dipahami dan dimanfaatkan dengan baik. Setiap daerah memiliki karakter fisik yang berbeda-beda. Karakter fisik, yaitu sumber daya alam, adalah segala potensi alam, baik benda mati maupun benda hidup, yang ada di bumi dan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Terdapat juga sumber daya hayati yang mencakup hewan dan tumbuhan. Indonesia sangat kaya akan jenis hewan dan tumbuhan. Keragaman jenis hewan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tumbuhan dan iklim Indonesia. Begitu pula dengan keragaman tumbuhan. Berikut beberapa tanaman pangan dan industri serta daerah penghasilnya di Indonesia. Tanaman yang pertama adalah padi, dengan wilayah persebarannya di Jawa dan Sumatera. Tanaman yang kedua adalah teh, dengan wilayah persebarannya di Jawa dan Sumatera. Tanaman yang ketiga adalah kopi, dengan wilayah persebarannya di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa, Bali, Flores, dan Toraja. Tanaman yang keempat adalah tebu, dengan wilayah persebarannya di Jawa dan Sumatera.
Tanaman yang kelima adalah kakao, dengan wilayah persebarannya di Jawa, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Tanaman yang keenam adalah cengkih, dengan wilayah persebarannya di Maluku dan Jawa. 3. Karakter sosial budaya. Indonesia memiliki keragaman etnis, suku, dan adat istiadat sehingga memiliki karakteristik yang khas. Dalam keragaman tersebut, tiap masyarakat di daerah-daerah memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup mereka. Tiap daerah bebas menjalankan dan melaksanakan berbagai nilai-nilai budaya daerahnya masing-masing. Negara menjamin kebudayaan lokal dan memeliharanya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32. Nilai-nilai budaya tiap daerah dipandang sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi hidup yang berbentuk aktivitas yang digunakan masyarakat lokal sebagai solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Nilai-nilai budaya yang dianut dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Semua karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini tentunya didapatkan dengan susah payah oleh para pahlawan. Para pahlawan harus melawan para penjajah yang datang ke Indonesia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Menurut sejarah, terdapat 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1509 sampai dengan 1595. Negara kedua adalah Spanyol yang menjajah Indonesia dari tahun 1521 sampai dengan 1692. Negara ketiga adalah Belanda yang menjajah Indonesia dari tahun 1602 sampai dengan 1942. Negara keempat adalah Perancis dari tahun 1806 sampai dengan 1811. Negara kelima adalah Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Dan negara yang terakhir adalah Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Tujuan awal negara-negara tersebut saat datang ke Indonesia adalah untuk berdagang dan memperoleh hasil bumi. Namun terjadi perubahan tujuan. Mereka ingin menguasai dan menjajah. Mereka mulai memperlakukan rakyat Indonesia seperti babu. Mereka memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja rodi, membayar pajak yang tinggi, dan rakyat Indonesia wajib mengikuti seluruh perintah mereka. Karena sudah merasa muak dan lelah dengan tingkah para penjajah, maka rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan. Perlawanan ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Berikut beberapa perlawanan rakyat Indonesia yang dicatat oleh sejarah. Yang pertama adalah Perang Aceh. Perang Aceh merupakan perang terlama dengan menghabiskan biaya paling besar selama abad 19 hingga 20. Perang Aceh adalah perang rakyat Aceh lawan Belanda tahun 1873 hingga 1904, diawali dengan pendaratan yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler di pantai Cermin. Perang semakin memanas saat Kohler ditembak oleh pasukan Kesultanan Aceh Darussalam di depan Masjid Baitur Rahman pada 14 April 1873. Pada saat itu, rakyat Aceh berhasil mengalahkan Belanda. Namun, pada tahun 1904, Kesultanan tunduk pada politik adu domba Belanda. Meski Kesultanan dibubarkan, nyatanya perang melawan kolonialisme di Aceh masih berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Perang Diponegoro. Perang ini dimulai ketika Belanda membangun jalan kereta api di atas tanah pemakaman leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, juga dibantu oleh Kiai Mojo dan Sentot Ali Basyah. Dalam perang ini, Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya, yaitu perang sembunyi-sembunyi. Perang ini berakhir saat Belanda menggunakan taktik liciknya, yaitu mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Namun nyatanya Belanda malah mengasingkan Pangeran Diponegoro ke Makassar. Yang ketiga adalah perlawanan Sobe Sonbai III. Perlawanan ini merupakan perlawanan seorang raja di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, yang bernama Sobe Sonbai III. Perlawanan ini terjadi karena Sobe Sonbai III yang tidak mau menandatangani kontrak Paravisini dengan Belanda. Kontrak Paravisini adalah kontrak dagang yang ditandatangani oleh semua raja yang berada di Pulau Timur dengan VOC. Perlawanan ini berakhir saat Sobe Sonbai III ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Waingapu, Sumba Timur. Lalu dibawa kembali ke Kauniki
namun ditangkap kembali dan ditawan di Kupang hingga meninggal dunia. Demikianlah beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Selanjutnya kita akan masuk pada masa awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai dengan 1945. Sejatinya, masa awal pergerakan nasional sama dengan pergerakan yang dilakukan sebelum masa ini. Namun, yang membedakannya adalah sebelum masa ini, perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Sedangkan pada masa awal pergerakan nasional, perlawanan yang dilakukan bersifat nasional atau umum. Pada masa ini juga, lahirlah beberapa organisasi. Sejatinya, beberapa organisasi yang terbentuk belum secara jelas menunjukkan perjuangan untuk kemerdekaan. Mereka hanya berfokus pada kemajuan sosial dan ekonomi. Berikut beberapa contoh organisasi tersebut. Organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1908. Pendiri organisasi ini adalah Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Wahidin. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia atau sekolah kedokteran yang ada pada masa itu. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan. Organisasi yang kedua adalah Serikat Islam. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Pada awalnya, organisasi ini bernama Serikat Dagang Islam. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kemampuan berdagang pedagang Muslim sehingga dapat bersaing dengan pedagang lain. Organisasi yang ketiga adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam dan mengembangkan pengetahuan serta cara hidup yang sesuai ajaran Islam. Organisasi yang keempat adalah Indise Partij. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Thakur. Tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumiputra. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik, juga muncul organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Tri Korodarmo atau Jong Java. Organisasi ini didirikan pada 7 Maret 1915 oleh Setiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sudarno. Dilansir dari website resmi Museum Sumpah Pemuda, pendirian Tri Korodarmo bertujuan untuk menciptakan suatu tempat pelatihan dan pembinaan bagi para pemuda pribumi agar mampu berkontribusi dalam perjuangan nasionalisme Indonesia. Yang kedua adalah Jong Sumatran Bond. Organisasi ini didirikan pada 9 Desember 1917 oleh Muhammad Amir dan Tengku Mansur. Tujuan organisasi ini adalah mempererat ikatan persaudaraan antara pemuda Sumatera dan meningkatkan kesadaran untuk melestarikan seni, adat, dan bahasa. Semua hal yang terjadi di atas, seperti perlawanan kepada para penjajah, pendirian organisasi-organisasi, semuanya terjadi karena ada persatuan dan kesatuan. Semuanya dibentuk dari asas persatuan dan kesatuan. Sudah sepatutnya kita sadari tentang betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dan kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan tersebut agar negara kita tetap berdiri dengan jaya dan agar kita tidak mengecewakan para pahlawan yang telah berjuang demi negara ini. Demikianlah penjelasan singkat mengenai karakteristik daerah tempat tinggal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa segala hal yang telah terjadi merupakan rencana Tuhan. Tuhanlah yang berkehendak atas kita. Kita patut bersyukur kepadanya karena Ia telah mengirimkan para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Ia juga telah mengkehendaki agar semua rakyat Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Ia sungguh amat baik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat tinggal.